Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan sistem akuntansi biaya yang disajikan dalam bentuk flowchart. Sistem akuntansi sendiri menjadi salah satu unsur yang paling penting dalam menjalankan kegiatan perusahaan, ditambah dengan adanya informasi biaya yang digunakan untuk menganalisis biaya yang diperlukan bagi perusahaan. Untuk memudahkan hal ini bisa dilihat dalam penjelasan flowchart berikut ini. Saya Yunadi dengan NIM 193830211177 akan memberikan sedikit penjelasan mengenai order produksi. Order produksi dengan bahasa Inggrisnya production order adalah sebuah dokumen yang memulai proses manufaktur. Order produksi ditulis dalam surat order produksi. Surat order produksi dilampiri dengan surat kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi. Fungsi produksi bertanggung jawab atas pelaksanaan produksi sesuai dengan surat order produksi dan daftar kebutuhan bahan serta daftar kegiatan produksi. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengawasan produksi menurut Mulyadi 2001 di halaman 413 mengatakan bahwa surat order produksi sebagai dokumen yang merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang ditujukan kepada bagian-bagian yang terkait dengan proses pengolahan produk untuk memproduksi sejumlah produk dengan spesifikasi, cara produksi, fasilitas produksi, dan jangka waktu seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Prosedur yang ada dalam order produksi yaitu seperti yang akan saya jelaskan ini, ialah prosedur order produksi dimulai setelah staf penjualan pencatatan pesanan yang dipesan oleh konsumen ke dalam buku pesanan. Berdasarkan buku pesanan ini, staf penjualan membuat surat order produksi sebanyak 2 lembar. Surat order produksi berisi kolom spesifikasi barang, kolom kegiatan produksi, kolom jadwal produksi, kolom nama dan spesifikasi bahan baku yang diperlukan, dan kolom kuantitas bahan baku yang diperlukan. Staf penjualan hanya mengisi surat order produksi pada kolom spesifikasi barang sesuai dengan buku pesanan. Setelah mengisi spesifikasi barang, staf penjualan menyerahkan surat order produksi kepada kepala bagian produksi guna membuat rencana produksi. Berdasarkan spesifikasi barang, kepala bagian produksi membuat rencana produksi dengan menuliskannya pada kolom kegiatan produksi, kolom jadwal produksi, dan juga ada kolom nama sekaligus spesifikasi barang baku yang diperlukan dan kolom kuantitas bahan baku yang diperlukan. Surat order produksi lembar pertama diserahkan kepada supervisor bagian produksi sebagai perintah untuk melaksanakan proses produksi terhadap sejumlah barang tertentu sesuai dengan yang tercantum dalam surat order produksi dan sebagai dasar pembuatan produk, bukti permintaan sekaligus pengeluaran bahan baku. Surat order produksi lembar kedua itu nanti diserahkan kepada kepala bagian akuntansi dan keuangan untuk digunakan sebagai dasar pencatatan ke kartu harga produksinya. Saya Zahratul Laila, pemateri yang kedua, sedikit akan memaparkan dan memperjelas terkait prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang mana deskripsinya yaitu merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem akuntansi biaya produksi. Dalam prosedur ini dicatat juga harga pokok persediaan bahan baku, bahan penolong, bahan habis pakai pabrik, dan suku cadang yang dipakai dalam kegiatan produksi dan kegiatan non-produksi. Kemudian dokumen yang digunakan dalam prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang
yaitu bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Bukti ini dipakai oleh bagian gudang untuk mencatat pengurangan persediaan karena pemakaian intern. Bukti ini digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat berkurangnya kuantitas dan harga pokok persediaan karena pemakaian intern. Bukti ini juga digunakan sebagai dokumen sumber dalam pencatatan pemakaian persediaan ke dalam jurnal pemakaian bahan baku atau jurnal umum. Selanjutnya yaitu bukti pengembalian barang gudang. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem akuntansi biaya. Dalam prosedur ini dicatat harga pokok persediaan bahan baku, bahan habis pakai pabrik, dan suku cadang yang dipakai. Transaksi pengembalian barang gudang mengurangi biaya dan menambah persediaan barang di gudang. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pengembalian barang gudang ini adalah bukti pengembalian barang gudang, di mana dokumen ini digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat tambahan kuantitas persediaan ke dalam kartu gudang. Dokumen ini juga dipakai oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan untuk mencatat berkurangnya biaya ke dalam biaya. Selain itu juga untuk mencatat pengembalian barang gudang tersebut ke dalam jurnal umum. Selanjutnya, saya Ikramatun Faizah dengan NIM 19383022031 akan menjelaskan bagian alir prosedur pencatatan tenaga kerja dan biaya tenaga kerja langsung, dan juga bagian alir prosedur produk selesai. Di sini, untuk bagian alir prosedur pencatatan tenaga kerja dan biaya tenaga kerja langsung, sudah jelas bisa dilihat dari flowchart tersebut bahwasanya pertama, untuk mencatat jam kerja karyawan diperlukan kartu jam kerja sehingga bisa menghitung upah berdasarkan jam hadir, jumlah potongan atau hari kerja. Dari proses hal ini dapat membuat dua bagian sekaligus, yaitu yang pertama daftar upah dan yang kedua adalah rekap daftar upah. Selanjutnya, untuk membuat bukti kas keluar dibutuhkan dua macam data yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu daftar upah dan rekap daftar upah, di mana bukti kas keluar akan dikirim ke bagian kasa, sedangkan daftar upah dan rekap daftar upah digunakan untuk membuat bukti memorial. Dari bukti memorial ini akan dibuat jurnal umum. Ketika bukti memorial dan jurnal umum sudah dibuat, maka kartu HPP bisa ditentukan, di mana HPP di sini adalah harga pokok produk. Dari proses ini bisa dilihat pencatatan tenaga kerja dan biaya tenaga kerja bisa ditentukan. Kemudian bagian alir yang terakhir adalah prosedur produk selesai, yaitu dengan membuat laporan produk selesai, di mana laporan ini dibutuhkan oleh 4 bagian-bagian penting. Yang pertama, diserahkan kepada bagian biaya. Yang kedua, diserahkan ke bagian gudang. Yang ketiga, diserahkan juga ke bagian perencanaan dan pengawasan produk. Yang terakhir adalah dikirimkan ke bagian order penjualan. Itulah sedikit pemaparan dari kelompok kami mengenai sistem akuntansi biaya yang disajikan dalam bentuk flowchart. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.